Ya, ini adalah, eee, halaman utama dari toko digital ya, toko single page digital seperti Link ID. Ini kita ada 3 produk, mockup ya. Ini ada 3 produk mockup ini, kita akan, bisa kita lihat detail seperti, ini. Jadi di detail tersebut kita bisa melihat harga dan harga diskonnya berapa, lalu kita bisa, eee, klik check out untuk langsung membeli barang ini, gitu, di check out produk, gitu. Lalu ini ada tempat untuk mencari search untuk produk, jika produknya banyak dan ini ada beberapa teks ya, ini bisa kita tambahkan sesuai di produk admin ya. Jadi admin bisa menambahkan produk, teksnya bisa banyak ya, gitu. Lalu kita akan masuk ke, halaman admin. Di halaman admin ini kita akan disuguhkan oleh login page. Di login page ini kita bisa memasukkan email admin ya. Ini email admin ini, email dan password admin ini tersimpan di database. Database kita memakai Progress SQL, gitu. Jadi setelah masuk ke admin page, ini adalah admin page ada 4 tab ya, 4 tab itu ada dashboard, eee order, produk, sama setting. Di dashboard ini kita, eee, ada ada untuk melihat, pemasukan harian, mingguan, dan bulanan, lalu ada kinerja toko, ada total order, order terbayar, ini kebetulan 55 semua ya, jadi 100% untuk keberhasilan, conversion rate-nya. Lalu ada produk terlaris, ini ada beberapa produk terlaris bisa tertampil, 3 produk di sini. Lalu kita ke halaman order, di halaman order ini kita, ada, beberapa order yang masih statusnya itu udah terselesaikan, pending, ataupun masih belum terbayar bisa terlihat semua di sini. Kita contoh ambil satu, order, yang pertama, kita order sesuai dengan invoice number-nya, lalu ada order, gateway, payment gateway kita kebetulan pakai Auto QRIS. Lalu ada payment, referensi, lalu ada invoice ID, invoice URL gitu. Pada detail auto QRIS ini, pada halaman ini, beberapa, hal yang banyak bisa dilihat, ada jumlah asli dari, harga barang tersebut, lalu ada kode unik. Kode unik ini adalah kode unik yang tergenerate otomatis untuk memudahkan verifikasi otomatis oleh sistem, gitu. Jadi saya bikin 1 sampai 200, jadi tidak banyak-banyak nambahnya nanti, gitu. Lalu ada total yang dibayar itu adalah total dari jumlah dan kode unik tadi. Jadi dikali ini itu ada 199 gitu. Terus di sini ada, bisa melihat link unduhan, bisa kita lihat link unduhan maupun, kuota link unduhan yang sesuai di setting, yang bisa kita atur di setting. Lalu kita ke tab produk, produk ini kita bisa menambahkan produk baru, maupun mengedit produk yang sudah ada. Kita contohkan untuk mengedit produk ini ya, teman-teman ya. Kita edit, lalu bisa membuat ada beberapa bagian itu yang bisa diedit maupun diisi gitu. Ini untuk harga, ini adalah harga asli 99.000, lalu ada harga diskon itu 100. Jadi untuk jika diisi harga diskon maka 99.000-nya akan dicoret gitu. Ini contoh. Ya, untuk file key ini adalah, file untuk, di-upload untuk yang di-download untuk customer. Jadi customer hanya bisa mendownload setelah melakukan pembayaran otomatis gitu. Eee, Lalu kita ke tab, edit ya. Ini jadi masih di tab edit, kita akan URL gambar ini bisa masukkan URL gambar biasa, lalu ini teks ini bisa ditambahkan. Lalu untuk produk aktifnya ini bisa diedit juga, bisa dibikin hidden. Jadi tidak tertampil di halaman dashboard, tidak tertampil di halaman customer gitu. Kita balikin lagi untuk produknya diaktifin lagi gitu. Nanti akan aktif lagi, tertampil di halaman customer. Lalu untuk, ke tab setting kita ada pengaturan toko.
pengaturan toko ini sangat penting. Ini ada informasi toko mulai dari nama toko, URL, logo URL, terus ada email kontak. Email kontak ini sangat penting ini karena kita untuk mengirimkan, notifikasi ke, customer setelah melakukan pembayaran. Di notifikasi tersebut terdapat link download juga gitu. Kita harus menggunakan resend ya, resend ini bisa daftar aja, lalu mereka juga dapat gratisan untuk 1 bulan dan hariannya itu banyak kok, bisa untuk develop aplikasi kecil-kecilan lah. Lalu kita bisa mendaftarkan domain kita ke resend tadi atau kita bisa menggunakan domain yang disediakan di sana. Lalu ada payment gateway ini kita memuat, payment gateway ini banyak yang bisa kita lakukan mulai dari manual QRIS, kita bisa mengupload, directory manual kita, manual QRIS. Misalnya kita butuh QRIS apapun kita bisa upload di situ. Lalu untuk kita contohnya menggunakan auto QRIS ya, jadi otomatis terverifikasi oleh sistem, jadi tidak perlu melakukan verifikasi manual dari admin gitu. Ini ada beberapa URL worker yang seperti saya tunjukkan tadi melalui notification listener dan di backend-nya notification listener kita, yang seperti saya jelaskan di repository sebelumnya gitu. Untuk, kita bisa masukkan API key, ini kita bisa ngatur sendiri, lalu untuk, kode QRIS-nya, kita perlu memasukkan kode QRIS. Kita bisa, ekstrak kode QRIS-nya menggunakan website ini, yang tertampil di video, ataupun kita, bisalah pakai, aplikasi pembacaan QRIS biasa gitu. Lalu untuk storage, ini adalah untuk, mengkoneksikan, storage untuk agar customer bisa mendownload filenya. Jika filenya itu file digital gitu, kita harus menyiapkan untuk filenya itu. Dan kita juga, harus melindungi file tersebut agar tidak bisa agar, download-nya itu bisa diatur sama kita. Jadi tidak bisa asal download, tidak bisa asal, mengasih alamat. Jadi alamatnya kita maksimal download-nya bisa bikin 5 dan untuk, download jamnya bisa diatur selama 72 jam gitu atau 3 hari. Kita akan mengeragakan atau demo ya, demo menggunakan, ini, membeli produk ini seperti yang di video. Di produk ini kita sebagai customer akan melakukan check out, menggunakan, eee, menggunakan QRIS ya, gitu. Kita melakukan beli, lalu mengisi nama nama ini sangat penting. Nama dan email itu penting, sedangkan nomor WhatsApp itu nggak penting. Jadi kita hanya perlu mengisi 2 ini aja. Soalnya email ini untuk menerima notifikasi kalau, pembayaran sudah selesai dan mendownload, filenya gitu. Dan untuk metode pembayaran ini ditentukan oleh admin, jadi customer tidak bisa menentukan. Oke, kita melakukan pembayaran dan pesanan berhasil dibuat dan kita harus memindai QRIS ini, menggunakan aplikasi bank maupun Bank ataupun, wallet. Kita, nanti akan saya tunjukkan di video terpisah kalau, saya udah memesan melalui QRIS. Itu akan tertampil di sini videonya, pling gitu. Untuk jumlah asli seperti yang saya jelaskan tadi itu ada Rp100 sesuai harga ininya. Lalu setelah itu selesai, pemasangan berhasil, kita akan diarahkan ke halaman berhasil ya, halaman berhasil dan kita bisa langsung mengunduh file tersebut, gitu. Selain dapat mengunduh langsung, kita juga bisa mengecek email. Di email kita ada, no reply tadi, itu ada email dari, admin ya teman-teman ya, ini otomatis. Nanti kita bisa unduh file lewat situ, gitu. Kita juga bisa mengunduh file lewat, halaman ini juga bisa, ya kan bisa. Ini filenya bisa langsung disimpan gitu. Email ini, alamat ini juga, cuma bisa 5 kali ya teman-teman, 5 kali diklik ya teman-teman. Jadi tidak bisa
Jadi sangat aman, filenya tidak mungkin di-download berulang kali gitu, sesuai batasan. Gitu, kita masuk lagi ke halaman admin dan kita sudah ada ini udah ordernya udah masuk lagi, jadi total ada 600. Lalu kita ke halaman detail, order yang barusan kita order bikin tadi, sisa downloadnya tinggal 3, padahal kita ada 5 tadi, udah dipakai 2 kali, gitu. Terima kasih.